Bab 737, membuat marah Miyamoto Masaki. Miyamoto Chujiro berkata, Tuan. Park Sang-jun terlalu berhati lembut. Dia bisa menahan rasa sakit karena kehilangan putranya, tapi aku tidak mau. Jordan, kamu harus mati oleh pisau pedangku hari ini. Jangan sakiti Jordan. Lauren berdiri di depan Jordan lagi. Miyamoto Chujiro melirik, nyonya, dan berkata dengan dingin, Mes. Park Anya, awalnya aku sangat menyukaimu dan ingin kamu menjadi menantuku. Aku tidak menyangka seleramu begitu buruk. Anda sebenarnya suka sampah seperti Jordan. Anda sebaiknya menyingkir. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Saya percaya bahwa meskipun saya tidak sengaja membunuh Anda, Tuan Park Sang-jun akan mengerti. Park Sang-jun berkata dengan dingin, Park Anya bukan lagi anggota keluarga Park. Dia sekarang dikeluarkan dari keluarga. Miyamoto Chujiro tertawa terbahak-bahak. Baik, Park Anya, apakah kamu mendengarnya? Anda bukan lagi anggota keluarga Park, bukan lagi anggota keluarga rahasia. Aku bisa membunuhmu sesukaku sekarang. Saya akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak menjauh, aku akan membunuhmu juga. Lauren panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia meminta bantuan Son. Son juga menonton proyeksi itu. Pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya. Mes, Lauren, itu sudah cukup. Mari kita berhenti di sini. Anda telah berhasil menghentikan Park Sang-jun dari membunuh Jordan. Kami sudah mencapai tujuan kami. Adapun Miyamoto Chujiro, Anda tidak dapat menghentikannya sama sekali dengan identitas Anda saat ini sebagai Park Anya. Tinggalkan sisanya ke Yordania. Dia adalah dewa dan memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Jika dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dalam situasi kecil ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya terlalu kecewa padanya. Houston, aula di lantai atas sebuah gedung di distrik keuangan. Miyamoto Chujiro sudah menghitung. 3, 2. Jordan buru-buru meraih lengan Park Anya dan memindahkannya ke belakang. Dia berkata kepadanya, Nyonya, terima kasih. Anda sudah melakukan cukup. Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda untuk saya lagi. Tapi, Lauren tidak sempat menjelaskan kepada Jordan bahwa dia bukanlah Park Anya, melainkan istrinya, Lauren. Dia hanya bisa menggunakan tatapannya yang membara untuk menyampaikan cintanya pada Jordan. Tentu saja, Jordan bisa merasakan cinta yang kuat ini. Hanya saja, menurutnya Park Anya lah yang menyampaikan cinta tersebut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa istrinya akan mengendalikan tubuh Park Anya. Selain itu, Jordan telah mencintai Park Anya selama bertahun-tahun. Pria manapun dengan cinta tak berbalas akan berharap dewi yang disukainya suatu hari akan membalas perasaannya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku punya cara. Jordan menepuk tangan Park Anya dengan nyaman. Ah, mereka berpegangan tangan. Mereka bahkan berpegangan tangan. Apa mereka masih menghargaiku, istri sah Jordan? Dan saya baru saja menikah dengan Jordan hari ini. Ini sangat menyebalkan. Apakah orang baik selalu diintimidasi? Hailey menatap Jordan dan Park Anya. Kata-kata dan tindakan mereka sangat intim, dan kecemburuannya meningkat. Dia tiba-tiba teringat sesuatu yang Rahel katakan padanya 2 tahun lalu. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menipu suaminya, dia akan menipu dia. Dia memperingatkan Hailey untuk tidak menjadi pihak yang lebih lemah dalam suatu hubungan, atau dia akan diintimidasi. Jordan menghadapi pedang Miyamoto Chujiro. Dia sudah melihat dalam penglihatan bahwa dia tidak akan mati di sini hari ini, jadi dia tidak takut sama sekali. Apakah putramu sudah mati? Miyamoto Chujiro berkata, dia belum mati, tapi dia hampir mati, jadi kamu harus meminta maaf dan membayar hutangnya dengan kematianmu. Jordan melanjutkan, apakah dia cukup sadar untuk melihat dan mendengar? Miyamoto Chujiro sedikit bingung. Kenapa kamu menanyakan ini? Jordan berkata, saya memiliki sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepadanya. Apa itu? Tanya Miyamoto Chujiro. Jordan menggelengkan kepalanya. Maaf, aku hanya akan mengungkapkannya di depan putramu. Biarkan aku melihatnya. Semua orang mulai bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Jordan. Apa yang ingin dia tunjukkan pada Miyamoto Masaki? Mungkinkah itu terkait dengan Mirakuru? Madam Geng menebak. Ia tahu bahwa Miyamoto Masaki sangat terobsesi dengan modifikasi fisik, terutama serum Mirakuru. Jordan sebelumnya mengklaim telah mengembangkan Mirakuru. Miyamoto Chujiro berkata dengan nada menghina, Jordan telah terbukti berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia telah mengembangkan serum Mirakuru. Steles tidak memiliki kemampuan untuk memproduksinya.
Namun, membunuhmu seperti ini memang tidak cukup untuk melampiaskan amarahku. Baiklah, saya akan membiarkan Anda melihat anak saya dan membiarkan Anda bersujud kepadanya dan mengakui kesalahan Anda. Kalau begitu, aku akan membiarkan putraku melihatmu mati dengan matanya sendiri. Ayo pergi. Dengan mengingat hal itu, Miyamoto Chujiro memimpin semua orang keluar dari aula dan masuk ke sebuah ruangan. Saat ini, Miyamoto Masaki sedang terbaring lemah di tempat tidur. Nak, bagaimana kabarmu? Miyamoto Chujiro duduk di samping tempat tidur Miyamoto Masaki. Miyamoto Masaki melihat sekeliling ruangan. Mereka yang berasal dari keluarga besar, termasuk Jordan, semuanya hadir. Jordan, ayah, bunuh anak ini, Miyamoto Masaki berkata dengan lemah. Miyamoto Chujiro berkata, jangan khawatir, nak. Aku pasti akan membunuhnya. Sebelum aku membunuhnya, dia punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Aku akan membuatnya meminta maaf padamu sebelum aku membunuhnya. Dengan itu, Miyamoto Chujiro berdiri dan berkata kepada Jordan, kemarilah. Saya ingin melihat apa yang Anda miliki untuk anak saya. Namun, izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Anda menawarkan serum Mirakuru, saya tidak akan melepaskan Anda. Madam Geng berpikir dalam hati, aku ingin tahu harta apa yang ditawarkan Jordan. Semua orang percaya bahwa Jordan pasti menawarkan sesuatu yang baik untuk menenangkan Miyamoto Masaki agar keluarga Miyamoto tidak membunuhnya. Namun, mereka benar-benar tidak mengenal Jordan dengan baik. Siapa Jordan? Dia adalah dewa. Akankah dewa mencoba untuk menyenangkan orang lain? Apakah dia akan memohon? Jordan berjalan ke tempat tidur Miyamoto Masaki dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Masih bisakah kamu bertahan? Miyamoto Masaki meludahi Jordan dengan sekuat tenaga. Namun, karena dia sangat lemah, ludahnya tidak mendarat di sungai Yordan. Sebaliknya, itu mendarat di tempat tidurnya sendiri. Miyamoto Masaki berkata, sampah, tidak peduli apa yang kamu tunjukkan padaku, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan membunuhmu begitu saja, aku akan membunuh ketiga istrimu. Aku akan bermain dengan mereka terlebih dahulu sebelum aku membunuh mereka. Ketika Park Sang-jun mendengar ini, dia berteriak dari belakang, Jordan, singkirkan hartamu. Miyamoto Masaki sudah mengatakan hal seperti itu padamu, tidak ada gunanya mencoba menenangkannya. Jika Anda seorang pria, Anda harus mati dengan berani. Setidaknya matilah dengan bermartabat. Jordan mengabaikan Park Sang-jun karena bagaimanapun juga dia tidak akan menawarkan harta apapun kepada Miyamoto Masaki. Mengambil beberapa foto dari sakunya, dia menunjukkannya pada Miyamoto Masaki. Miyamoto Masaki sedang berbaring di tempat tidur. Dia menjadi sangat bersemangat saat melihat foto-fotonya, yang sangat eksplisit dan berperingkat R. Ini, puff. Miyamoto Masaki tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dokter, nak, tunggu. Miyamoto Chujiro berteriak panik. Bab 738, Pertempuran antara Jordan dan Miyamoto Masaki. Semua orang mengira Jordan sedang berusaha menyenangkan Miyamoto Masaki. Tak disangka, setelah Jordan menunjukkan beberapa fotonya, Miyamoto Masaki sangat marah hingga muntah darah. Semua orang sangat penasaran dan berkumpul untuk melihat foto-foto itu. Foto-foto itu membuat mereka tercengang. Mereka semua adalah pria dan wanita yang eksplisit dalam pergolakan nafsu. Wanita itu sangat cantik. Orang bisa langsung tahu bahwa dia adalah kecantikan Jepang. Sosoknya juga terkemuka, sedangkan wajah pria itu tersembunyi. Tapi dari sosoknya saja, dia seharusnya pria yang sangat tinggi dan berotot. Geng Weilun mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, mengapa Miyamoto Masaki menjadi sangat kesal saat melihat foto-foto ini. Mungkinkah wanita di foto itu berhubungan dengan Miyamoto Masaki? Wanita ini tidak mungkin menjadi istrinya, kan? Benar sekali, wanita di foto itu adalah istri Miyamoto Masaki. Dan pria di foto itu bukanlah Miyamoto Masaki, melainkan orang lain. Istri Miyamoto Masaki telah berselingkuh. Apakah Jordan mencoba membuatnya marah sampai mati? Jordan berkata, Miyamoto Masaki, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa pria yang paling tidak berguna adalah seseorang yang bahkan tidak tahu bahwa istrinya berselingkuh? Selamat, Anda adalah pria yang paling tidak berguna. Istrimu berselingkuh dengan bawahanku, Dragon. Saya khawatir Anda baru tahu sekarang, bukan? Hehe, Miyamoto Masaki, kamu masih mood untuk mendesain istri orang lain. Jaga istrimu dulu.
Pertama kali istrimu direnggut oleh kakak keduaku, Jami. Tidak hanya itu, dia selingkuh setelah menikah denganmu. Anda adalah pria paling tidak berguna di 8 keluarga besar kami. Miyamoto Chujiro awalnya mengira Jordan ada di sini untuk bersujud dan meminta maaf kepada putranya. Dia tidak pernah berharap Jordan menambahkan bahan bakar ke api dan membuat marah putranya lagi. Dia segera meraung, teman-teman, segera bunuh Jordan. Aku tidak ingin mendengar suaranya lagi. Tidak, Lawrence sangat cemas. Namun, Jordan sama sekali tidak bingung karena dia sudah melihat masa depan dan tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Jangan bunuh dia. Miyamoto Masaki berbicara perlahan dari tempat tidur. Miyamoto Chujiro tertegun. Dia tidak pernah berharap putranya menghentikannya membunuh Jordan. Miyamoto Chujiro berkata, "Nak, apakah kamu sudah gila karena marah? Jordan tidak hanya menyebabkan Anda terluka parah, tetapi dia juga menggunakan foto-foto ini untuk memprovokasi Anda. Dia mengirim bawahannya untuk merayu istrimu. Mengapa Anda memohon untuknya? Bahkan jika dia mati ribuan kali, itu tidak akan cukup untuk membalaskan kesalahannya." Bagaimana mungkin Miyamoto Masaki tidak membenci Jordan? Dia paling membenci Jordan di dunia. Itu karena dia terlalu membenci Jordan sehingga dia tidak bisa membiarkannya mati dengan mudah. Miyamoto Masaki berkata dengan lemah, "Jordan, aku ingin, secara pribadi membunuhnya. Saya ingin memotong dagingnya sepotong demi sepotong. Saya ingin dia menderita selama beberapa jam sebelum dia meninggal. Membunuhnya seperti ini terlalu mudah baginya. Saya ingin dia mengungkapkan keberadaan Dragon. Saya ingin secara pribadi mengebiri naga, bajingan itu." Miyamoto Chujiro mengangguk. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa putranya menghentikannya. "Nak, kamu melakukan hal yang benar. Jordan dan Dragon harus mati, dan mereka tidak bisa mati dengan mudah. Kita harus menyiksa mereka terlebih dahulu." Miyamoto Chujiro berkata dengan galak. Nyonya Geng menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang wanita, dia tidak tahan dengan kekejaman keluarga Miyamoto. Pendapatnya tentang mereka sekarang diturunkan beberapa tingkat. Jordan tersenyum. "Betul sekali. Ini adalah saat yang dia tunggu-tunggu." Jordan berkata, "Miyamoto Masaki, kamu dan aku sama-sama seniman bela diri. Apakah Anda berani melakukan pertempuran hidup dan mati dengan saya? Jika aku kalah, Dragon dan aku akan bergantung padamu. Kami tidak akan melawan. Tentu saja, Anda terluka sekarang jadi saya akan memberi Anda waktu 2 bulan untuk memulihkan diri. Dalam 2 bulan, kita akan bertarung di arena. Bagaimana tentang itu?" Miyamoto Masaki memiliki niat yang sama. Miyamoto Masaki berkata, "Tidak perlu selama 2 bulan. 1 bulan sudah cukup. Dalam sebulan, aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong di depan keluarga rahasia lainnya." Miyamoto Chujiro juga berkata dengan percaya diri, "Jordan, jangan mengira kamu bisa sombong hanya karena kamu mengalahkan anakku terakhir kali. Kami telah meningkatkan kekuatan obat penambah kekuatan kami. Setelah putraku pulih, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang dalam pertarungan 1 lawan 1. Memang, Jordan sudah merasakan kekuatan obat penambah kekuatan yang ditingkatkan. Dia memang tidak cocok untuk itu. Namun, masih ada 1 bulan lagi. Masih ada waktu bagi Jordan untuk meningkatkan obat peningkat kekuatannya sendiri dan bahkan mengembangkan serum Mirakuru. Begitu penelitiannya berhasil, Jordan akan menjadi tak terkalahkan." Jordan berkata, "Kami hanya akan mengetahui pemenangnya dalam 1 bulan. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Selama bulan ini, saya ingin fokus menyempurnakan teknik bertarung saya. Saya harap Anda tidak akan mengganggu saya dan biarkan saya bertarung secara adil dengan Miyamoto Masaki." Miyamoto Chujiro mendengus. "Baik, namun, orang tua dan saudara laki-laki Anda akan berada di bawah kendali saya. Jika kamu tidak muncul dalam sebulan, keluargamu semua akan mati." Jordan mengepalkan tinjunya. Dia paling benci ketika orang-orang mengancamnya dengan keluarganya. Namun saat ini, Jordan sendirian dan tidak bisa melawan keluarga Miyamoto. Melihat Nyonya Geng, Jordan berkata, "Nyonya Geng, bisakah Anda menjadi saksi saya? Jika aku menang melawan Miyamoto Masaki dalam sebulan, tapi keluarga Miyamoto menolak melepaskan orang tuaku." Nyonya Geng berkata, "Jangan khawatir, saya akan mencari keadilan untukmu." "Terima kasih." Jordan lega mendengar kata-katanya. "Namun, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Miyamoto Masaki dalam pertarungan 1 lawan 1? Saya pernah mendengar tentang obat baru yang dikembangkan oleh keluarga Miyamoto.
Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mengalahkan Miyamoto Masaki setelah dia pulih? Nyonya Geng mengkhawatirkan Jordan. Jordan tersenyum. Keluarga Stele telah menyembunyikan kekuatan kami. Kami telah mengembangkan serum Mirakuru. Nyonya Geng, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Nyonya Geng tampak canggung. Jordan sebelumnya mengaku telah mengembangkan serum Mirakuru, namun ternyata hanya menyombongkan diri. Miyamoto Chujiro juga mendengus dingin. Dia sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Jordan. Seekor macan tutul tidak pernah mengubah bintiknya. Kamu hanya sampah yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri dan berbohong. Anda telah berbohong begitu banyak sehingga Anda menipu diri sendiri. Jordan, aku tahu kamu ingin memiliki kekuatan Mirakuru seperti kami. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa hanya dalam 20 tahun, keluarga kami akan berhasil memecahkan penghalang dan secara resmi mengembangkan serum Mirakuru. Sayangnya, Anda tidak bisa menunggu sampai saat itu. Karena kamu akan mati dalam sebulan. Jordan memelototi Miyamoto Masaki dan Miyamoto Chujiro. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang. Siapa sebenarnya yang kuat? Hasilnya akan jelas di arena bulan depan. Sampai jumpa. Bab 739, Keputusan Pengorbanan Lauren. Dengan itu, Jordan hendak pergi. Namun, begitu dia sampai di pintu, Park Sang-jun berdiri di depan Jordan, memelototinya dengan gigi terkatup. Park Sang-jun berkata, Jordan, aku akan membiarkanmu hidup sebulan lagi. Setelah itu, saya akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Anda dipukuli sampai mati. Lauren berharap keluarga Park tidak terlalu membenci Jordan, jadi dia berbicara lagi, ayah. Memukul. Tapi saat dia membuka mulutnya, Park Sang-jun menamparnya dan memelototinya dengan marah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak perempuan yang tidak berbakti sepertimu. Enyahlah. Tinggalkan dia. Anda bukan lagi anggota keluarga Park kami. Lauren pura-pura menutupi wajahnya. Dia berada jauh di kota terpencil di AS dan tidak merasakan tamparan itu. Park Anya yang aslilah yang terluka. Dia tidak tahu bagaimana perasaan Park Anya ketika dia bangun dan menyadari bahwa dia telah diusir dari keluarga. Hati Jordan sakit saat melihat Park Anya ditampar. Dia buru-buru memegang tangannya dan berkata, Nyonya, ikut aku. Tidak apa-apa jika kamu tidak tinggal di keluarga seperti itu. Dengan itu, Jordan menarik Park Anya keluar sementara Haley mengikuti di belakang. Begitu dia keluar, Lauren berkata kepada Jordan, Jordan, ada yang ingin kuberitahukan padamu. Lauren saat ini merasuki tubuh Park Anya. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Jordan, untuk mengejutkannya, Hubi, aku Lauren. Jordan juga banyak bicara dengan Park Anya. Dia memberitahu Haley, pertama-tama kembalilah ke rumah saya di Houston untuk menunggu saya. Aku akan mencarimu nanti. Dengan itu, Jordan menarik tangan Park Anya ke sebuah hotel di lantai bawah gedung. Hotel itu kosong. Jordan memesan kamar dan membawa Park Anya. Mereka tiba di kamar hotel. Jordan dan Lauren sendirian di dalam. Menariknya, Jordan tidak mengetahui bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah istrinya. Dia mengira dia adalah Park Anya. Lauren akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Jordan sendirian. Dia tidak lagi menyembunyikan apapun dan memanggilnya, Hubi. Jordan terkejut. Nyonya? Apa? Anda memanggil saya apa? Jordan tidak menyangka Nyonya memanggilnya, Hubi. Semua orang di Korea Selatan tahu bahwa dia punya suami, yang merupakan tokoh terkenal di negara itu. Namanya Chon Ji-hoon. Suami sejati Park Anya adalah Chon Ji-hoon. Karena itu, Jordan tidak menyangka Park Anya dapat sepenuhnya mengabaikan keberadaan Chon Ji-hoon dan memanggil suami Jordan. Jordan sangat tersentuh. Hubi, sebenarnya, aku. Lauren hendak mengatakan bahwa dia bukan Park Anya, tapi Lauren. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jordan memeluknya. Dia memeluknya dalam-dalam, menyela kata-katanya. Jordan sangat tersentuh dan emosional. Nyonya, kamu akhirnya mengaku padaku. Anda akhirnya bersedia menerima saya sebagai laki-laki Anda. Apa kau tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? 4 tahun. Nyonya, aku menyukaimu sejak kita berada di medan perang Suriah. Kamu adalah wanita pertama yang sangat aku sukai. Ketika kamu menolakku saat itu, aku bersumpah suatu hari nanti, aku akan membuatmu mengatakan bahwa kamu mencintaiku. Apakah Anda tahu betapa tersentuhnya saya dengan apa yang Anda lakukan untuk saya hari ini? Kamu benar-benar rela mati untukku. Anya,
Terima kasih. Dengan itu, Jordan mencium Park Anya. Tapi nyatanya, dia mencium Lauren. Lauren tertegun. Dia mengatakan semua itu sebelum dia bisa memberitahu Jordan identitasnya. Saat ini, Lauren menyadari bahwa Jordan menyukai Park Anya sejak lama dan selalu ingin memilikinya. Sebagai istri resmi Jordan, hati Lauren sakit. Dia baru saja menguasai Park Anya dan tidak sepenuhnya menyatu dengan tubuh. Saat Jordan menciumnya, Lauren dapat dengan jelas merasakan bahwa Jordan tidak menciumnya, melainkan wanita lain. Dia mencium Park Anya dari Korea Selatan. Mungkin karena terlalu emosional, Lauren mulai menangis. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia cemburu. Bagaimanapun, dia telah melihat dan merasakan suaminya mencium wanita lain. Merasakan getaran aneh, Jordan menjauh dan melihat dia menangis. Dia bertanya, "Anya, kenapa kamu menangis? Bukankah kamu mencintaiku?" Lauren menggigit bibirnya, tidak tahu harus berbuat apa. Son, yang berada di samping Lauren, tidak bisa menahan nafas saat melihat pemandangan ini. Dia menyarankan, "Nyonya Lauren, jangan terlalu sedih. Jordan adalah dewa, bukan manusia. Bahkan beberapa manusia memiliki beberapa istri. Tidak mungkin Jordan hanya mencintai Anda. Saya menyarankan Anda untuk mengungkapkan identitas Anda sesegera mungkin. Jika tidak, Anda hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit pada diri Anda sendiri." Namun, Lauren masih sangat ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah ada kebutuhan baginya untuk mengungkapkan identitasnya. Jika dia mengungkapkan dirinya sekarang, Jordan pasti akan sangat kecewa. Dewi yang selalu dia sukai tidak menyukainya kembali. Selain itu, Lauren mempertimbangkan bagaimana dia berada di tangan Son sekarang dan dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Jordan lagi. Dia mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk berhubungan intim dengannya lagi. Sekarang mereka bisa bertemu melalui tubuh Park Anya, dia harus menghargai kesempatan ini. Lauren menatap Jordan. "Aku mencintaimu. Tentu saja aku mencintaimu. Aku memperlakukanmu sebagai hidupku." Anya. Mendengar ini, Jordan sangat tersentuh dan menciumnya lagi. Lauren tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jordan akan berhubungan seks dengan Park Anya. Son ingin terus menonton adegan itu, tetapi Lauren menatap tajam padanya. Terperangkap, Son tidak punya pilihan selain berdiri. "Baiklah, aku akan keluar. Anda bisa perlahan mencintai suami Anda. Aku sangat iri pada Jordan karena memiliki istri yang baik sepertimu. Kamu bahkan tidak cemburu." Dengan itu, Son dengan enggan meninggalkan ruangan, hijau karena iri. Setelah itu, Lauren meniduri Jordan melalui tubuh Park Anya. Dia tidak mengungkapkan identitas aslinya sehingga Jordan mengira dia benar-benar Park Anya. 1 jam kemudian, Lauren memutuskan kendalinya atas Park Anya. Dia menghabiskan setengah jam untuk mandi sebelum berjalan keluar dengan mantel sederhana. Son sedang duduk di luar. Dia memperhatikan Lauren dan terkekeh. "Bagaimana, Miss Jordan? Bagaimana pengalaman pertama Anda mengendalikan orang lain? Anda cukup mengesankan. Apakah Anda melayani suami Anda dengan baik? Sebelum Anda memutuskan kendali, apakah Anda menggunakan pisau untuk menjelekkan Park Anya?" Hahaha. Lauren mengabaikan godaan Son. Dia menatapnya. "Saya suka perasaan mengendalikan orang lain. Jika ada kesempatan di masa depan, saya ingin melakukannya lagi." Bab 740, maukah Anda memaafkan kami juga? Houston, sebuah bangunan di distrik keuangan. Nyonya, Jordan akhirnya menjadi wanitanya. Memeluk Park Anya di dekatnya, Jordan berkata dengan lembut padanya, "Nyonya, apakah Anda tahu sudah berapa lama saya menunggu momen ini?" "Sudah 4 tahun. Saya tahu Anda telah mencari pria yang layak untuk Anda. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda tidak membuat pilihan yang salah. Saya akan menjadi pria terbaik di dunia. Tidak ada pria yang bisa dibandingkan dengan saya." Anya. Jordan memanggil nama Park Anya, tetapi dia tidak menanggapi. Saat dia menyalakan lampu samping tempat tidur dan menyadari bahwa Park Anya telah menutup matanya dan sepertinya tertidur. Dia tertidur begitu cepat. Jordan mengira dia telah mendengarkan. Saat itu, Jordan melihat kalung yang melingkari leher Park Anya melalui cahaya di kamar. Itu bukan kalung mahal yang terbuat dari permata berharga, tapi kalung kesukuan yang tampak kuno. Jordan dengan cepat meraih tangan Park Anya dan menyadari bahwa dia juga memakai gelang serupa. Menggigil di punggungnya saat dia langsung panik. Merinding merayap di sekujur tubuhnya. Apakah ini aksesori yang digunakan Son untuk mengendalikan orang?
Mengapa mereka terlihat sangat mirip dengan mereka? Apakah ini kebetulan atau... Jordan sangat mengenal aksesori ini karena dia secara pribadi melepasnya dari Victoria beberapa waktu lalu. Apa yang dikenakan Victoria pada hari itu hampir sama gayanya dengan apa yang dikenakan Park Anya sekarang. Mungkinkah Park Anya dikendalikan? Siapa yang melakukannya? Son. Ketika Jordan memikirkan hal ini, perasaan mengerikan bergejolak di dalam hatinya. Dia telah menikmati semuanya barusan. Itu selalu menjadi impian Jordan untuk menaklukkan wanita sombong dari Korea Selatan ini. Namun, ada kemungkinan sekarang, Park Anya mungkin dikendalikan oleh Son. Itu adalah seorang pria, brengsek. Jordan buru-buru melepas semua aksesoris dari tubuh Park Anya. Saat dia merasa gelisah, telepon Jordan berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Siapa ini? Hehe, Dewa Jordan, bagaimana kabarmu? Saya Son. Bagaimana barusan? Apakah Anda menikmati diri Anda dengan kecantikan Korea Selatan itu? Hahaha. Saat mendengar kata-kata Son, Jordan yakin bahwa Park Anya telah dikendalikan olehnya. Dia langsung mengutuk. Son, kau adalah binatang buas dan cabul. Anda harus memiliki batas. Tidak apa-apa jika kamu membunuh tanpa mengedipkan mata, bagaimanapun juga kamu adalah iblis. Tapi kenapa kau melakukan hal yang menjijikkan padaku? Anda seorang pria, tetapi Anda mengendalikan seorang wanita untuk berhubungan seks dengan saya. Anda benar-benar tak tahu malu. Bisakah Anda memiliki garis bawah? Aku merasa ingin muntah saat memikirkan apa yang baru saja terjadi. Jordan sangat marah. Dia merasa sangat jijik memikirkan bahwa itu adalah laki-laki. Dia bukan gay, jadi bagaimana dia bisa mentolerir ini? Sanum terkejut. Dia tidak menyangka akan dihina oleh Jordan seperti ini. Son balas berteriak. Kau cabul. Anda adalah orang yang tidak memiliki garis bawah. Jordan, aku bisa mentolerir kamu memanggilku setan. Tapi saya tidak bisa mentolerir Anda menyebut saya cabul dan mengklaim bahwa saya suka laki-laki. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Saya memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya hanya menyukai wanita. Dan hanya wanita cantik dan murni. Siapa yang akan mengendalikan Park Anya hanya untuk berhubungan seks denganmu? Apakah menurut Anda semua wanita dan pria menyukai Anda hanya karena Anda tampan? Anda narsisis. Orang yang mengendalikan Park Anya untuk tidur denganmu adalah istrimu, Lauren. Apa? Jordan tertegun. Apa katamu? Itu Lauren. Fakta bahwa itu adalah Lauren bahkan lebih mengejutkan daripada jika itu adalah Son. Lauren adalah istri Jordan. Mengapa dia mengendalikan wanita lain untuk tidur dengannya? Dia seharusnya menghentikan situasi sebelum meningkat. Son berkata dengan marah, aku akan membiarkan Lauren memberitahumu sendiri. Son menyerahkan telepon kepada Lauren. Halo. Suara lembut Lauren yang familiar terdengar dari ujung sana. Lauren, barusan, Jordan tidak tahu harus berkata apa. Lauren berkata, ya, saya yang mengendalikan mes Park Anya tadi. Ledakan. Kepala Jordan terasa seperti meledak. Dia mengharapkan hal konyol seperti itu terjadi di dunia. Jordan merenung lama sebelum terbata-bata, sayang, kenapa kamu tidak menghentikanku? Maafkan aku, Lauren, Anda harus membenci saya sampai mati. Saya minta maaf, aku telah berbuat salah padamu. Aku tidak tahu bagaimana meminta pengampunanmu. Mungkin apapun yang saya katakan selanjutnya sudah tidak berguna, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa satu-satunya wanita yang saya cintai adalah Anda dan Victoria. Park Anya adalah wanita yang selalu kuinginkan. Baru saja, saya pikir dia mempertaruhkan nyawanya untuk saya, jadi saya tidak bisa menahan diri, maafkan saya. Jordan menghargai pernikahannya dengan Lauren dan hubungan mereka sebagai suami istri. Padahal Lauren berasal dari keluarga biasa sedangkan dia salah satu dari 8 keluarga rahasia dan juga dewa. Sebelumnya, ketika Jordan dan Hailey menikah, Jordan sangat marah ketika Hailey berselingkuh. Dia percaya bahwa wanita akan merasakan hal yang sama jika suaminya berselingkuh. Lauren berkata, Nyonya, Park Anya memang wanita yang luar biasa. Aku bisa mengerti. Saya ingin memberitahu Anda identitas saya sekarang, tetapi saya melihat bahwa Anda sangat menginginkan cintanya. Saya tidak ingin membuat Anda kesal, jadi saya mengizinkannya terjadi. Saat Jordan mendengar itu, cintanya pada Lauren semakin dalam. Lauren, kenapa kamu begitu baik padaku? Ini terlalu sulit untukmu. Anda adalah istri saya, tetapi Anda memperhatikan saat saya
Lauren terdiam. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa sulitnya itu. Namun, dia saat ini masih merasa relatif baik dan tidak terlalu kesal. Lagi pula, Lauren adalah orang yang lebih menghargai cinta spiritual. Dia tiba-tiba berkata, "Hubi, saya ingin mengajukan pertanyaan." Jordan menjawab, "Tanya saja." Lauren tergagap, maksudku, jika. Jordan menyadari bahwa pertanyaan Lauren berikutnya mungkin sangat serius. Dia adalah seorang gadis dari ibu kota dan jarang gagap. Dia biasanya berbicara dengan percaya diri dan tidak bersikap ragu-ragu. Jordan tidak terburu-buru. Lauren melanjutkan, jika hal yang sama terjadi pada Victoria dan saya sekarang, tanpa sadar atau tidak sengaja, tidur dengan pria lain, apakah Anda akan memaafkan kami seperti saya memaafkan Anda? Saat Lauren mengajukan pertanyaan ini, Jordan merasa seolah-olah semua oksigen telah tersedot keluar dari udara. Pikiran Jordan meledak lagi. Bab 737, membuat marah Miyamoto Masaki.